Baik, jadi di sini kita akan membahas hukum bisnis dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu yang pertama tentang konsep dasarnya. Nah, konsep dasar hukum bisnis dan hukum ketenagakerjaan akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, hukum bisnis. Di sini dikatakan, hukum bisnis itu mengatur aktivitas ekonomi dan hubungan kontraktual dalam dunia usaha yang fokusnya itu pada hubungan pengusaha dengan konsumen, mitra bisnis, dan pekerja. Maksudnya di sini adalah hukum bisnis itu mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan jual beli, kerjasama, dan perjanjian antara pelaku usaha. Yang fokus utamanya itu adalah memastikan semua pihak yang terlibat seperti pengusaha, konsumen, mitra bisnis, misalnya supplier atau rekan usaha, dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang jelas berdasarkan hukum. Contohnya gimana? Contohnya antara pengusaha dan konsumen itu ada hukum yang melindungi konsumen dari penipuan atau produk yang tidak sesuai. Kemudian antara pengusaha dan mitra bisnis itu ada hukum yang mengatur kerjasama agar adil dan sesuai perjanjian. Kemudian antara pengusaha dan pekerja itu ada hukum yang memastikan hak-hak pekerja dipenuhi seperti gaji dan jam kerja. Jadi intinya hukum bisnis ini membantu agar semua kegiatan usaha itu berjalan tertib, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian di slide dikatakan hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak-hak pekerja termasuk hak atas upah, keselamatan, dan kesejahteraan. Nah, maksudnya adalah hukum ketenagakerjaan ini dibuat untuk mengatur bagaimana hubungan antara pengusaha dan pekerja berlangsung supaya adil dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama pekerja. Nah, hukum ini melindungi hak-hak pekerja. Yang pertama itu ada hak atas upah, di mana pekerja itu harus dibayar sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku. Kemudian keselamatan kerja, di mana tempat kerja itu harus aman dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian ada kesejahteraan, di mana pekerja itu berhak atas cuti, jam kerja yang wajar, dan fasilitas yang mendukung kenyamanan kerja. Jadi, hukum ketenagakerjaan ini memastikan pekerja diperlakukan secara manusiawi dan tidak dieksploitasi. Kemudian, di slide ini dikatakan hubungan hukum bisnis dan hukum ketenagakerjaan, yaitu hukum bisnis berfungsi sebagai dasar pengaturan kontrak kerja dan kewajiban pengusaha, sementara hukum ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja dalam proses bisnis. Yang dimana secara sederhananya itu hukum bisnis dan hukum ketenagakerjaan saling berkaitan dalam dunia kerja, dimana hukum bisnis ini berperan sebagai dasar dalam membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta mengatur kewajiban pengusaha dalam menjalankan usahanya. Sementara hukum ketenagakerjaan itu dia melindungi hak-hak pekerja dalam hubungan kerja tersebut, seperti hak atas gaji, jam kerja, dan keselamatan kerja. Jadi hukum bisnis ini memastikan kontraknya sah dan jelas, sedangkan hukum ketenagakerjaan memastikan isi kontrak dan pelaksanaannya tidak merugikan pekerja. Kemudian di slide selanjutnya ada aspek hukum bisnis dalam ketenagakerjaan. Nah, yang pertama itu ada perjanjian kerja yang di dalamnya terbagi atas dua, ada PKWT dan ada PKWTT. Nah, di sini di slide ini dikatakan PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya itu sementara. Sementara PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang digunakan untuk hubungan kerja yang lebih permanen. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah di dalam hubungan kerja sangat penting untuk ada kesepakatan atau perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Nah, perjanjian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini adalah jenis kontrak kerja yang dipakai untuk pekerjaan yang sifatnya itu sementara atau ada jangka waktunya. Misalnya, kontrak 6 bulan atau 1 tahun, biasanya itu dipakai untuk proyek atau pekerjaan musiman. Kemudian ada PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini adalah kontrak kerja tanpa batas yang biasa disebut kontrak tetap. Nah, pekerja dengan PKWTT biasanya bekerja dalam jangka panjang atau permanen di suatu perusahaan. Tujuannya supaya hak dan kewajiban kedua belah pihak itu antara pengusaha dan pekerja jelas sejak awal. Itulah tadi adanya perjanjian kerja itu. Kemudian di slide ini dikatakan ada upah dan kompensasi, di mana pengusaha wajib memberikan upah yang layak sesuai dengan upah minimum regional atau UMR, dan pengaturan kompensasi termasuk tunjangan, lembur, dan bonus harus jelas dalam perjanjian kerja. Nah, dalam hukum ketenagakerjaan, pengusaha punya kewajiban untuk memberi imbalan yang layak kepada pekerjanya.
Dalam hal upah wajib sesuai UMR, pengusaha itu harus memberikan gaji paling sedikit sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, UMR ini biasanya ditetapkan pemerintah agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kemudian ada kompensasi lainnya. Selain gaji pokok, pengusaha juga harus mengatur tunjangan, lembur, dan bonus. Tunjangan, misalnya tunjangan makan, transportasi, dan lainnya. Nah, lembur, biasanya pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal itu harus diberi upah lembur sesuai aturan. Kemudian bonus. Nah, jika ada keuntungan atau pencapaian tertentu, pekerja bisa diberi bonus yang telah disepakati di awal. Nah, intinya, semua bentuk kompensasi ini harus jelas tertulis dalam perjanjian kerja agar tidak ada terjadi sengketa. Kemudian di slide ini dikatakan adanya tanggung jawab pengusaha, di mana pengusaha itu wajib memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengatur fasilitas serta lingkungan kerja yang aman untuk pekerja. Jadi, pengusaha itu tidak hanya memberi pekerjaan dan gaji, tapi juga punya tanggung jawab hukum terhadap pekerja. Nah, pengusaha itu wajib memberikan semua hak pekerja sesuai yang diatur dalam undang-undang, seperti gaji tepat waktu, cuti, jaminan sosial, dan lainnya. Pengusaha juga harus menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, yang bebas dari bahaya kecelakaan kerja, pelecehan, atau tekanan kerja berlebihan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pekerja merasa aman, nyaman, dan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi ketiga aspek ini menunjukkan bahwa hukum bisnis dalam ketenagakerjaan itu bukan cuma soal keuntungan usaha, tapi juga memastikan hubungan kerja itu adil, aman, dan saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tanggung jawab pengusaha dalam ketenagakerjaan hingga penyelesaian perselisihan. Yang pertama yaitu pengusaha memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya. Hak-hak tersebut meliputi yaitu seperti upah layak sesuai ketentuan minimum yang berlaku, jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, cuti, termasuk cuti tahunan, sakit, dan melahirkan. Nah, serta keselamatan kerja sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, pengusaha wajib menjaga perlindungan hukum terhadap pekerja, menghindari diskriminasi dalam promosi atau pemberian hak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu adalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang bisa terjadi kapan saja. Dan penting untuk mengetahui cara penyelesaiannya, ada 3 tahap utama seperti yang pertama yaitu biparit. Ini adalah penyelesaian langsung antara pengusaha dan pekerja. Biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencari jalan tengah secara damai. Yang kedua yaitu ada mediasi. Jika biparit ini gagal, dilanjutkanlah ke mediasi. Di sini pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus ke pengadilan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengadilan hubungan industri atau PHI. Jika mediasi juga tidak berhasil, maka perselisihan dibawa ke PHI. Di sini sengketa diselesaikan secara hukum dan keputusan pengadilan bersifat mengikat. Nah, dengan memahami alur ini, diharapkan kita bisa menyelesaikan konflik ketenagakerjaan secara adil dan profesional. Studi kasus 1. Mogok kerja tidak sah di PT Adiwensyah Stamping Industries. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 96-PDT.Sus.PAI-2015-PN-BDG-Jo. Mahkamah Agung nomor 740K-PDT.Sus.PAI-2015. Subjek penggugat pekerja atau buruh PT Adiwensyah Stamping Industrial. Tergugat PT Adiwensyah Stamping Industries. Objek sengketa pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat mogok kerja yang dianggap tidak sah. Kronologinya, para pekerja melakukan mogok kerja tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti tidak adanya risalah perundingan yang gagal. Perusahaan menganggap mogok kerja tersebut tidak sah dan melakukan PHK terhadap para pekerja yang terlibat. Pertimbangan hukumnya, mogok kerja yang sah harus didasarkan pada gagalnya perundingan yang membuktikan dengan risalah perundingan. Dalam kasus ini, mogok kerja dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut sehingga dianggap tidak sah. Berdasarkan putusan Menteri Tenaga Kerja nomor 323 tahun 2003, mogok kerja yang tidak sah dapat dianggap sebagai pengunduran diri. Putusan akhir, pengadilan menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan tidak sah, PHK yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sah, dan para pekerja dianggap mengundurkan diri. Studi kasus 2, PHK sepihak oleh PT Rimba Kelapa Makmur. Putusan Mahkamah Agung nomor 693K-PDT.Sus.PAI-2021. Putusan Mahkamah Agung. Subjek
Penggugat Musliadi dan kawan-kawan atau pekerja. Tergugat PT Rimba Kelapa Makmur. Objek sengketa PHK sepihak tanpa prosedur yang sah. Kronologinya, perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Para pekerja tidak diberikan hak-hak seperti pesangon, uang penghargaan usaha kerja, dan uang penggantian hak. Pertimbangan hukum, PHK dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa PHK dilakukan secara sah. Putusan akhir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan tidak sah. Perusahaan diwajibkan untuk membayar hak-hak para pekerja secara tunai dan sekaligus, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang cuti yang belum diambil. Di kasus 3, PHK sepihak oleh PT Longhi Group International. Putusan Mahkamah Agung nomor 374K/PDT.Sus/PHI/2018. Subjek: penggugat Eka Saputra Widianto atau pekerja. Tergugat PT Longhi Group International. Objek sengketa PHK sepihak tanpa prosedur yang sah. Kronologinya, perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang seperti tidak adanya perlindungan terlebih dahulu. Pekerja tidak diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hukum, PHK yang dilakukan bertentangan dengan pasal 151 ayat 1 dan 8 serta pasal 152 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK dilakukan tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian dan Penyelesaian Hubungan Interindustrial. Putusan akhir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan batal demi hukum. Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan, hukum bisnis memberikan dasar hukum bagi kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Sementara hukum ketenagakerjaan melindungi hak pekerja dalam hubungan kerja tersebut. Penting bagi pengusaha untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam ketenagakerjaan agar terhindar dari sengketa hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil. Kepatuhan terhadap peraturan hukum dalam bisnis dan ketenagakerjaan akan membawa manfaat bagi kedua pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Terima kasih.